Bayangkan jika seorang perempuan asal Lumajang yang rela berkorban menjadi TKW demi membahagiakan keluarganya. Tapi saat ia pulang dengan harapan penuh, justru yang menyambutnya adalah luka paling dalam. Sebuah kisah yang akan mengaduk emosimu, membuatmu merenung tentang cinta, pengorbanan, dan pengkhianatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat kisah kehidupan, kembali lagi di channel ini, tempat di mana cerita-cerita nyata dan fiksi berpadu, menggugah hati dan membuka mata. Sebelum kita masuk ke kisah yang haru, yuk bantu support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasimu, dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar. Namaku Lestari. Usia 27 tahun saat aku memutuskan pergi dari kampung halaman di Lumajang, meninggalkan rumah kecil kami yang hanya berdinding tripleks dan beratapkan seng karatan. Bukan karena aku ingin meninggalkan, tapi karena keadaan yang memaksaku untuk berani. Suamiku, Anton, kehilangan pekerjaan di pabrik semen saat krisis menimpa desa kami. Sementara anak kami, Raffi, masih berusia 3 tahun dan sering sakit-sakitan. Aku tak sanggup melihatnya menangis lapar atau demam tengah malam, hanya karena kami tak punya uang beli obat. Malam itu, setelah menidurkan Raffi, aku bicara 4 mata dengan Anton di bawah lampu minyak yang temaram. Ton, aku mau daftar jadi TKW di Arab. Katanya gajinya lumayan, kataku. Berusaha terdengar kuat, padahal di dalam dada ini bergemuruh ketakutan. Anton memandangku lama. Matanya seperti menolak tapi juga sadar bahwa ia tak punya pilihan. Enggak ada cara lain, Tar. Kita masih bisa nyicil hidup pelan-pelan, ujarnya lirih. Aku menggeleng. Pelan-pelan itu bisa bikin Raffi mati pelan-pelan juga, Ton. Ucapku sambil menahan tangis. Di dalam benakku, ada banyak rasa bercampur jadi satu. Takut gagal, takut dimarahi majikan, takut tak pulang. Tapi ada satu yang lebih besar. Aku takut melihat anakku terus menderita. Ketika seorang ibu terdesak, cinta bisa jadi bahan bakar paling besar untuk mengambil risiko paling gila sekalipun. Hari pendaftaran TKW diadakan di balai desa. Aku pergi dengan sepeda pinjaman tetangga. Di tengah jalan, aku sempat berhenti, menatap sawah yang mulai mengering dan rumah-rumah reot di pinggir jalan. Aku pikir, ini semua akan berubah kalau aku berani. Di kantor desa, ratusan perempuan mengantri. Beberapa membawa bayi, beberapa hanya berbekal baju lusuh dan harapan. Kami semua ibu-ibu yang sedang menggantung masa depan di langit yang tidak pasti. 2 bulan setelah pelatihan, keberangkatan diumumkan. Tanganku gemetar saat mengepak koper. Isinya tak banyak. Beberapa baju kerja, 2 jilbab, sandal jepit, foto, Raffi yang sedang tersenyum tanpa gigi depan, dan 1 buku doa kecil dari ibu mertua. Malam sebelum keberangkatan, aku tidak tidur. Aku duduk di pinggir ranjang kecil, mengelus rambut Raffi yang terlelap. Ia tidak tahu bahwa esok ibunya akan naik pesawat, pergi jauh, selama bertahun-tahun. Mungkin saat ia bangun nanti, aku sudah tak ada. Subuhnya, Anton mengantarku ke terminal bus yang membawa calon TKW ke Surabaya. Di dalam bus, aku duduk dekat jendela, melihat wajah Anton yang berdiri mematung di tepi jalan, menggendong Raffi yang masih menguap dan mengucek matanya. Aku tahan air mata sekuat mungkin, tapi saat bus mulai melaju dan pemandangan desa menjauh di belakang, air mataku jatuh satu persatu. Aku tidak tahu kapan akan kembali, tidak tahu apa yang akan terjadi di sana, tapi satu hal yang pasti. Aku pergi karena cinta. Sesampainya di penampungan Surabaya, suasana berubah drastis. Di sana, aku bukan lagi ibu dari Raffi atau istri Anton, tapi hanya satu dari ratusan buruh migran yang sedang menunggu tiket dan takdir. Kami tidur berjejal, makan, seadanya, dan mengikuti pelatihan kerja keras dari pagi sampai malam. Setiap malam sebelum tidur, aku menulis surat untuk Raffi di buku harian, meski aku tahu surat itu takkan pernah terkirim. Raffi, ibu sedang berjuang untukmu. Jangan nakal, ya. Doakan ibu kuat.
Kalimat yang terus kutulis berulang-ulang, seakan menjadi mantraku untuk bertahan. Di hari keberangkatan, petugas memberi kami paspor, visa, dan tiket pesawat. Aku memandangi fotoku di paspor. Wajahku pucat, mata sedikit bengkak karena menangis, tapi senyumnya dipaksakan. Kamu harus kuat, Tar. Gumamku pada bayangan sendiri di kaca. Saat naik ke pesawat, rasanya seperti mimpi. Pertama kalinya, aku terbang ke luar negeri. Jantungku berdetak kencang. Di dalam hati, aku hanya bisa membaca doa. Ya Allah, lindungi aku, lindungi anakku. Jangan sia-siakan perjuanganku. Perjalanan menuju Arab Saudi memakan waktu lebih dari 8 jam. Duduk di kursi ekonomi, aku menggenggam foto Raffi erat-erat, menatap awan di balik jendela pesawat. Aku percaya, di atas langit sana, ada harapan yang sedang tumbuh. Harapan tentang rumah baru, tentang kehidupan yang layak, dan tentang senyum anakku yang tak lagi kelaparan. Aku percaya, cinta bisa menempuh jarak sejauh apapun. Tapi aku tidak tahu bahwa waktu juga bisa mengubah cinta. Bahwa 7 tahun bisa membuat yang dulu mencintai menjadi asing. Dan bahwa sebuah pengorbanan besar tidak selalu berujung pada pelukan hangat, melainkan bisa disambut dengan pintu yang sudah dikunci rapat oleh orang lain. Namun saat itu, aku masih percaya sepenuhnya bahwa aku akan pulang ke rumah yang menungguku. Setibanya di Arab Saudi, aku disambut udara kering dan panas yang langsung menyergap kulitku. Mataku silau menatap bangunan tinggi dan jalanan asing yang ramai tapi terasa sunyi. Dari bandara, aku dibawa langsung ke rumah majikan yang kelak menjadi tempatku tinggal dan bekerja. Rumah itu besar. Dindingnya putih mengkilap. Pintunya tinggi menjulang dengan motif ukiran emas. Tapi hati kecilku tahu, sebesar apapun rumah orang lain, takkan pernah mengalahkan sempitnya rumah sendiri yang dipenuhi cinta. Hari pertama, majikanku, seorang ibu bernama Salma, menyambut dengan raut wajah datar. Ia memperkenalkan aturan, rumah dalam bahasa Inggris campur Arab yang hanya sebagian bisa kupahami. Kerja mulai jam 5 pagi. Jangan lambat. Tidak ada keluar rumah tanpa izin. Kalau sakit, bilang. Aku mengangguk patuh, menyimpan semua dalam hati, sambil terus membatin. Tar, kamu bukan di kampung lagi. Ini negeri orang. Kalau kamu gagal di sini, anakmu tak punya masa depan. Tiap hari, aku bangun sebelum azan subuh, menyapu halaman, mengepel 3 lantai rumah, mencuci pakaian dengan tangan, lalu menyiapkan sarapan untuk keluarga majikanku. Aku bahkan harus merawat bayi kecil mereka, Salma, yang sering menangis di malam hari. Kadang, aku tidak sempat makan sampai sore. Kakiku pegal luar biasa, tangan mulai kasar, dan punggung serasa patah. Tapi aku tidak mengeluh. Di dalam dompet, ada foto Raffi yang jadi penawar lelahku. Senyum ompongnya menguatkanku. Aku bekerja untuknya, bukan untuk dipuji. Waktu berjalan lambat. Setiap malam, sebelum tidur di kamar sempit dekat dapur, aku menulis surat harian seperti kebiasaanku. Raffi, tadi ibu dimarahi karena pecahin gelas. Maaf ya kalau uang bulan ini agak telat. Tapi ibu sehat kok. Kamu jangan suka jajan sembarangan ya. Surat-surat itu kutulis di buku kecil, meski aku tahu tak ada yang membacanya. Tapi menulis, untuk Raffi membuatku merasa masih terhubung dengannya, meski jarak ribuan kilometer memisahkan kami. Saat gaji pertama datang, aku langsung mengirimkannya ke kampung. Uang itu kupakai untuk bayar utang warung, belikan susu Raffi, dan sisanya kutabung diam-diam lewat agen remitansi. Pelan-pelan, nanti bisa beli tanah, bangun rumah sendiri, kataku membesarkan hatiku. Anton membalas dengan pesan singkat, uangnya sudah sampai. Terima kasih, Tar. Raffi senang dapat mainan. Hanya itu. Tak ada tanya kabar, tak ada kata rindu. Tapi aku pura-pura tak peduli, asal mereka bahagia. Tahun-tahun berikutnya aku berpindah-pindah rumah majikan. Kadang majikan baru lebih baik, kadang lebih kejam. Aku pernah disiram air panas karena telat menjemput anak dari sekolah. Aku pernah dikunci dalam rumah 2 hari tanpa makan saat dituduh mencuri jam tangan. Padahal hanya salah letak. Tapi semua itu kulalui dengan diam. Aku tidak ingin membuat masalah.
Aku hanya ingin menyelesaikan kontrak, menabung, dan pulang. Di sela-sela kerja keras, aku selalu minta foto terbaru Raffi dari Anton. Tapi lama-lama, ia jarang mengirim. Alasannya sibuk, sinyal jelek, atau lupa. Aku mulai cemas. Raffi baik-baik saja kan, Ton? Tanyaku suatu hari lewat pesan suara. Tapi Anton hanya menjawab singkat, "Iya, biasa saja." Padahal hatiku menangkap ada sesuatu yang tidak biasa, tapi aku mencoba menenangkan diri. Mungkin memang semua sedang sulit. Aku harus tetap percaya. Di pengajian komunitas TKW, aku bertemu banyak perempuan yang senasib. Ada yang ditinggal nikah, ada yang suaminya kabur bawa uang kiriman, ada yang anaknya tak lagi mau bicara dengannya. Kita ini seperti benang jahit, tak pernah terlihat, tapi menyatukan kain keluarga. Kata seorang teman sambil menitikkan air mata. Kata-katanya membuatku menggigil. Ya, kami ini para ibu yang disembunyikan dari sorotan, tapi mengorbankan segalanya agar rumah tetap berdiri. Setiap kali hari raya tiba, aku menangis di mushola kecil asrama. Kudengar takbir menggema lewat siaran radio, tapi yang paling menyayat adalah suara anak kecil melantunkan doa. Itu mengingatkanku pada Raffi. Ia pasti sudah besar sekarang, sudah sekolah dasar. Mungkin sudah bisa membaca dan menulis. Apakah ia masih ingat wajah ibunya? Atau jangan-jangan ia mengira ibunya sudah meninggal? Aku bertahan 7 tahun di negeri orang, menghabiskan ribuan hari dengan bekerja tanpa henti, menabung rupiah demi rupiah, dan memendam rindu yang tak terucap. Aku menolak pulang lebih awal, karena ingin menabung cukup agar bisa beli tanah, bangun rumah, dan hidup tenang. Kalau aku pulang, mereka harus bangga, tekadku. Tapi di antara doa-doa panjangku di malam hari, ada satu doa yang selalu kuselipkan dengan air mata. Ya Allah, jaga hati suamiku, jaga anakku. Jangan biarkan aku pulang hanya untuk menemukan bahwa semuanya sudah hilang. Tapi doa-doa itu tak selalu terkabul sesuai harapan. Hari itu akhirnya datang. Setelah 7 tahun merantau, aku berdiri di bandara dengan koper yang sudah mulai usang, penuh baju bekas, oleh-oleh sederhana, dan segenggam harapan. Jantungku berdegup kencang saat suara pengumuman menyebutkan keberangkatan ke Surabaya. 7 tahun menahan rindu, 7 tahun bekerja tanpa libur, 7 tahun menyimpan janji untuk pulang dan memeluk anak serta suamiku lagi. Aku merasa seperti burung yang akhirnya kembali ke sarang setelah terbang melewati badai. Dalam perjalanan ke kampung, pemandangan sawah dan bukit yang dulu akrab terasa asing, kini menyambutku. Aku menggenggam erat koperku dan sesekali menatap foto Raffi yang sudah pudar di dompetku. "Ibu pulang, Nak. Ibu pulang," bisikku. Dalam imajinasiku, Raffi akan berlari dari kejauhan, memelukku erat sambil menangis haru. Anton akan tersenyum, dan kami bertiga akan kembali menjadi keluarga utuh. Sesampainya di depan rumah kami, aku berdiri lama. Rumah itu masih berdiri di tempat yang sama, tapi tampak berbeda. Catnya baru, pagar diganti besi, dan ada motor Matic parkir di teras. Aku menarik napas dalam. Mungkin mereka perbaiki rumah dari tabunganku, pikirku senang. Aku ketuk pintu pelan 3 kali. Jantungku berdetak makin cepat. Pintu terbuka. Seorang perempuan muda, kira-kira umur 25-an, memakai daster dan kerudung tipis, berdiri di ambang pintu. Ia mengerutkan kening dan berkata dengan nada kaku, "Iya, cari siapa ya?" Aku tersenyum gugup. "Maaf, ini rumah Pak Anton ya. Saya Lestari, istrinya." Wajah perempuan itu seketika pucat. Ia menoleh ke dalam rumah. "Mas," panggilnya. Beberapa detik kemudian, Anton muncul. Matanya langsung membelalak saat melihatku. "Lestari," ucapnya lirih. Seperti melihat hantu, aku melangkah mendekat. "Aku pulang, Ton." Akhirnya, ucapku sambil tersenyum. Tapi Anton hanya terdiam. Tangannya gemetar. Perempuan tadi berdiri di belakangnya, menunduk. Lalu terdengar suara bocah laki-laki dari dalam rumah. "Bu, aku lapar." Aku tercekat. Suara itu bukan Raffi. Anak itu memeluk perempuan tadi
dari belakang. Aku mulai sadar. Potongan-potongan aneh ini mulai membentuk luka yang nyata. "Masuk, Tar. Kita bicara di luar," kata Anton buru-buru. Kami berjalan ke gang samping rumah. Aku duduk di atas batu, tak bisa lagi menahan air mata. "Apa maksudnya ini, Ton? Siapa dia?" tanyaku lirih. Anton menunduk. Suaranya nyaris tak terdengar. "Itu istri saya sekarang, Tar. Maaf, saya kira kamu nggak akan pulang. Kamu terlalu lama. Kami sendiri. Dan saya sendiri juga, Ton. Di negeri orang. Tiap malam saya nangis. Kirim uang buat kalian. Setiap sen yang saya kumpulkan. Saya bayangkan buat Raffi, buat rumah ini." Suaraku pecah. Aku tak peduli orang lewat mendengar. Aku sudah terlalu penuh. Anton hanya bisa menatap tanah. "Saya nyesel, Tar. Tapi semua sudah terjadi. Saya nikah 2 tahun lalu. Dia janda dari desa sebelah. Saya nggak kuat sendiri, dan Raffi juga butuh sosok ibu." Aku tertawa getir. "Sosok ibu? Ibu macam apa yang lebih pantas dari ibu kandungnya sendiri? Kamu bahkan nggak pernah bilang apa-apa selama ini." Aku tak bisa berdiri. Lututku lemas. Aku bukan hanya kehilangan suami, tapi kehilangan harga diriku sendiri. Aku merasa pulang ke rumah yang tak lagi rumah. Aku merasa digantikan, dilupakan, dikhianati. Malam itu aku tidur di rumah tetangga lamaku, Bu Narti. Ia memelukku erat, mendengar ceritaku tanpa menyela. "Sabar, Tar. Banyak TKW pulang kayak kamu. Suaminya nikah lagi, anaknya lupa, rumahnya jadi milik orang lain." Aku hanya bisa menangis dalam diam. Kupeluk koperku seperti memeluk sisa-sisa mimpi yang hancur. Esok harinya aku nekat mendatangi sekolah Raffi. Aku ingin melihat wajahnya. Guru di sekolah membantuku menunjuk kelasnya. Saat bel berbunyi, anak-anak keluar. Aku lihat satu anak berdiri paling belakang, mengenakan seragam SD. Tingginya sudah hampir sebahuku. Aku berjalan pelan ke arahnya. "Raffi?" Panggilku pelan. Ia menoleh. Matanya bingung. "Ibu?" tanyaku penuh harap. Tapi Raffi mengerutkan dahi. "Ibu siapa?" Detik itu, waktu seperti berhenti. Dunia runtuh di atas kepalaku. Anak kandungku tidak mengenal ibunya sendiri. Tangisku pecah tanpa bisa kucegah. Aku mundur pelan, lalu berlari keluar halaman sekolah, menutup mulutku agar isak tak terlalu keras terdengar. Hari itu, aku tak hanya kehilangan rumah atau suami. Aku kehilangan tempatku di hati anakku sendiri. Setelah pertemuan menyayat dengan Raffi di halaman sekolah, tubuhku lemas, seakan tak ada lagi tulang yang menyangga hidupku. Aku terduduk di pinggir jalan, menatap aspal panas yang buram tertutup air mata. Tak pernah terbayangkan sebelumnya bahwa anak yang dulu kuayun setiap malam dengan nyanyian Nina Bobo, kini menatapku seolah aku orang asing. Bahkan panggilan ibu yang seharusnya hangat, terasa hampa saat keluar dari bibirnya tadi. Karena ia tak tahu siapa aku sebenarnya. Aku kembali ke rumah Bu Narti malam itu. Tak banyak kata, hanya diam panjang, dan sesekali pelukan hangat darinya. Ia memasakkan bubur untukku, tapi rasanya hambar di lidahku yang beku oleh luka. "Raffi nggak salah, Tar," katanya pelan. "Dia dibesarkan tanpa kenal wajah ibunya. Kalau kamu dulu pamit sejenak, dia bahkan belum bisa bicara banyak. Sekarang kamu kembali sebagai orang asing. Aku tahu, aku paham, tapi memahami tak selalu bisa menyembuhkan. Luka ini tetap terbuka, dan darahnya mengalir diam-diam di dalam hati." Besoknya Anton datang ke rumah Bu Narti. Ia membawa sedikit uang, dan sekantong plastik berisi baju, dan beberapa barang peninggalanku yang ia simpan. "Maaf, Tar. Aku benar-benar minta maaf," katanya pelan. Aku tidak menatap wajahnya. Aku hanya bertanya, "Apa kamu masih ingat semua janji kita dulu? Kita akan bangun rumah kecil, beli sepeda buat Raffi, dan menua bersama." Anton menunduk lama sekali, lalu menggeleng pelan. "Waktu lama itu mengubah semuanya, Tar. Aku sendiri, aku takut, aku butuh teman,
Aku kira kamu udah nggak balik, tapi aku tiap bulan kirim uang. Aku tulis surat, aku telepon. Apa itu nggak cukup bukti kalau aku masih hidup? Suaraku naik, tapi bukan marah. Lebih karena putus asa. Anton menarik napas berat. Aku manusia biasa, Tar. Aku lemah. Dan disitulah letaknya semua kehancuran ini. Di lemahnya cinta, di rapuhnya kesetiaan, di mudahnya menggantikan seseorang yang berkorban dalam diam. Keesokan harinya, aku putuskan untuk memberanikan diri bicara langsung dengan Raffi. Aku minta izin pada gurunya untuk bertemu sepulang sekolah. Kami duduk di bangku taman sekolah, dan aku menunjukkan padanya foto-foto lama kami. Saat ia masih bayi, saat aku menggandengnya di hari pertama ke Posyandu, dan foto kami bertiga sebelum keberangkatanku. Raffi menatap semua foto itu lama, lalu bergumam, "Ini aku, ya?" Aku mengangguk sambil tersenyum kecut. "Iya, Nak. Itu kamu. Dan itu, Ibu." Ia diam. Lama. Lalu berkata pelan, "Bunda di rumah bilang ibuku pergi karena nggak sayang aku lagi." Ucapan itu seperti belati yang menusuk perlahan ke jantungku. Aku hampir kehilangan kendali atas air mataku. "Bunda kamu sekarang baik. Aku tidak ingin kamu benci dia. Tapi ibu pergi bukan karena nggak sayang. Justru karena terlalu sayang. Ibu ingin kamu sekolah tinggi, makan enak, punya masa depan." "Kenapa nggak pulang lebih cepat?" tanyanya polos. "Karena dunia tidak adil, Nak. Karena ibu harus memilih antara hadir di sampingmu, tapi kalian hidup menderita. Atau pergi jauh, agar kamu bisa hidup lebih baik. Tapi aku tak ingin menyalahkan takdir di depan anakku. Aku hanya menjawab, karena untuk pulang, ibu harus bekerja." "Keras dulu." Raffi menunduk. Ia tidak langsung menerima, tapi ia juga tidak lari. Mungkin ada ruang kecil di hatinya yang mulai membuka kembali untukku. Tapi itu pun belum cukup. Aku tidak bisa lagi memaksakan hadir di kehidupannya yang sudah penuh oleh ibu baru. Malamnya aku duduk sendiri di pinggir sawah. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma tanah dan rumput yang mengingatkanku pada masa kecilku. Aku menatap bintang, dan untuk pertama kalinya sejak pulang, aku berkata pada diriku sendiri, mungkin memang aku harus pergi. Aku bukan siapa-siapa lagi di rumah itu. Bahkan rumah itu kini bukan lagi milikku. Aku bisa menuntut hak, aku bisa ribut soal hukum, soal pernikahan yang sah. Tapi buat apa? Cinta tak bisa dimenangkan dengan dokumen. Dan aku terlalu lelah untuk perang. Beberapa hari kemudian, aku menemui Anton untuk terakhir kali. "Aku akan pergi. Aku titip Raffi. Jangan salah didik dia. Jangan ajari dia untuk lupa sama ibu yang melahirkan dan membesarkannya." Anton mengangguk. Wajahnya penuh penyesalan yang tak bisa mengubah apapun. "Aku akan terus kirim doa. Tapi jangan lagi aku berharap balasan. Aku hanya ingin damai." Dan dengan langkah pelan, aku pergi dari kampung itu, membawa luka yang tak bisa dipahami logika, membawa cinta yang tidak diakui. Tapi setidaknya, aku masih punya harga diri. Pagi itu aku berdiri di terminal bus Lumajang. Bukan dengan air mata tumpah ruah seperti dulu saat berangkat 7 tahun lalu, melainkan dengan dada kosong yang entah harus diisi dengan apa. Aku hanya membawa satu koper, isinya bukan lagi oleh-oleh untuk suami dan anak, tapi pakaian seadanya, uang hasil kerja yang masih tersisa, dan luka yang dalam. Tak ada yang mengantar, tak ada pelukan perpisahan. Aku datang sebagai bayangan, dan pergi pun tetap seperti bayangan. Aku memilih untuk tinggal di kota kecil lain, di luar Lumajang. Di sana, aku menumpang tinggal sementara di rumah seorang teman, lama yang juga mantan TKW. Ia kini mengelola pondok pesantren kecil yang menerima ibu-ibu korban rumah tangga dan pekerja migran yang tak tahu lagi harus pulang kemana. "Di sini kamu nggak sendiri, Tar," katanya saat pertama kali aku tiba. "Di sini, semua perempuan pernah ditinggal, tapi nggak pernah berhenti mencinta. Hari-hariku kini diisi dengan mengajar mengaji anak-anak yatim dan membantu di dapur. Pesantren. Tidak ada bayaran tetap, tapi setiap hari ada rasa tenang yang tak pernah kutemui selama 7 tahun merantau. Raffi mungkin tak mengingatku sebagai ibu,
Tapi setidaknya anak-anak di sini memanggilku Bu Lestari dengan senyum tulus dan tangan kecil yang menggandengku setiap kali mengaji. Mereka adalah pelipur luka, penawar rindu yang tak tersampaikan. Setiap malam aku menulis surat lagi. Kali ini bukan untuk dikirim, tapi untuk Tuhan. Aku tulis di buku kecil yang sudah mulai usang. Ya Allah, jika cintaku kepada Raffi tak bisa kujalani di sampingnya, izinkan aku menjaganya lewat doa-doa yang tak pernah berhenti. Setiap kali aku menulis itu, air mata tak pernah gagal mengalir. Tapi kali ini bukan tangis kecewa, melainkan tangis keikhlasan. Mungkin benar, cinta sejati tak harus memiliki. Kadang, cinta adalah melepaskan, sembari tetap mendoakan dari jauh. Suatu sore, saat sedang menyapu halaman pesantren, aku menerima pesan singkat dari nomor tak dikenal. Bu, ini Raffi. Guru ngaji saya bilang ibu itu Cahaya. Mungkin. Saya mulai paham sekarang. Maaf, saya belum bisa panggil ibu dengan sepenuh hati, tapi saya ingin tahu lebih banyak tentang ibu. Boleh? Tanganku gemetar. Air mataku jatuh begitu saja. Rasanya seperti cahaya kecil menerobos tembok yang selama ini kukira akan selamanya gelap. Aku tidak langsung membalas. Aku hanya duduk lama, memeluk sapu, menatap langit senja yang mulai berubah jingga. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan mungkin tidak memberiku rumah untuk kembali, tapi Tuhan mengembalikan hatiku yang sempat hilang. Meski hanya setitik harapan, aku tahu itu cukup untuk menghidupkan doa-doa yang sempat redup. Sejak itu, kami saling berkirim pesan, perlahan. Raffi bercerita tentang sekolahnya, tentang hobinya, tentang kegemarannya bermain gitar. Aku tidak ingin mengganggu atau membanjirinya dengan cinta yang mungkin membuatnya canggung. Aku hanya jadi pendengar. Kadang ia bertanya, "Ibu, kenapa dulu kerja lama sekali?" Dan aku akan menjawab jujur, "Karena ibu ingin kamu punya kehidupan yang lebih baik pada diri, Bung." Ia tidak selalu membalas. Kadang pesan-pesanku hanya dibaca. Tapi aku tahu, ia sedang berproses. Aku tak ingin memaksa apapun. Biarlah waktu membentuk kembali jembatan yang sempat putus. Satu waktu, seorang anak di pesantren bertanya padaku, "Bu Lestari, kalau ibu boleh minta satu hal dari Allah, ibu mau minta apa?" Aku tersenyum. Ibu hanya minta agar anak yang ibu lahirkan tidak pernah merasa tak dicintai. Anak itu mengangguk, lalu memelukku. Di pelukannya, aku merasa seolah memeluk Raffi. Meski bukan darah daging, tapi cinta seorang ibu tidak pernah dibatasi oleh siapa yang dilahirkannya. Cinta seorang ibu selalu cukup untuk siapapun yang membutuhkan. Dan hari-hari terus berjalan. Aku tetap tinggal di pesantren itu. Tak punya suami, tak punya rumah, tak punya harta banyak. Tapi aku punya ketenangan, punya tujuan baru, dan punya cinta yang tetap menyala meski dari jauh. Raffi mungkin tak memanggilku ibu setiap hari, tapi aku tahu, suatu hari nanti, saat hatinya cukup dewasa, ia akan datang. Mungkin tak untuk memelukku, tapi untuk berkata, "Terima kasih karena tidak pernah berhenti mencintai aku, meski aku sempat melupakanmu." Hidup memang tak selalu seperti yang kita rencanakan. Tapi selama kita tetap menjaga cinta dalam hati, taklah ada perjuangan yang sia-sia. Karena seorang ibu tidak pernah benar-benar pergi. Ia hanya berpindah menjadi doa.